bersama tema kita pada malam hari ini. Dan untuk Kak Ibnu, saya persilahkan Kak. Waktu dan layar saya persilahkan, monggo Kak. Bagaimana suara Ana jelas? Jelas. Jelas Kak, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi pertama-tama marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan seperti yang diucapkan MC tadi, bahwasanya kesempatan ini tidak semua orang diberikan sama Allah. Tapi selain kesempatan juga ada faktor lain, dan sering Anda ucapkan juga ini kepada teman-teman di awal-awal materi, bahwasanya selain kesempatan juga itu harus ada faktor yang namanya keinginan untuk hadir. Karena terkadang ada kesempatan tapi tidak ada keinginan, dan terkadang ada keinginan tapi tidak ada kesempatan. Maka dari itu, mari kita senantiasa memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita walaupun melalui online untuk saling bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya yang berbicara ini belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan. Hanya saja pada kesempatan kali ini yang diberikan amanah untuk menyampaikan adalah anak. Jadi bagi teman-teman, silakan disimak sebaik-baik mungkin. Apabila ada salahnya bisa dikabarkan kepada Anda nanti, dan insya Allah Anda coba cari tahu apakah memang itu salah atau benar, dan apabila salah insya Allah Anda akan benarkan di kemudian hari. Jadi kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang Allah taala berikan. Salam serta salawat tak lupa pula kita aturkan dan kita ucapkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana tema kita pada malam hari ini itu adalah firman Allah Ta'ala yang menggambarkan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Siapa sahabatnya teman-teman? Sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mereka berada di dalam gua. Tadi ayatnya sudah disampaikan oleh MC bahwasanya idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jadi itu dalam Al-Qur'an, tapi perkataan ini itu diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana waktu itu mereka bersembunyi dari kejaran kafir Quraisy ketika mereka hendak berhijrah ke kota Madinah, di mana mereka bersembunyi di Gua Tur. Bayangkan teman-teman, kalau teman-teman pernah melihat Gua Sur itu bagaimana, Gua Sur itu sangat sempit. Gua Sur sangat sempit, dan waktu itu kaki musuh sudah nampak dari dalam gua. Nah, ketika itu Abu Bakar As-Siddiq takut, kemudian muncullah perkataan Rasulullah SAW, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah pernah takut, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai kita. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW, jangan pernah lupa untuk senantiasa memperbanyak salawat kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin Ana hanya menyampaikan materi kurang lebih 15 menit ya, karena kalau ingin lebih lama sih sebenarnya bisa. Hanya saja Ana takut teman-teman kita yang mungkin tinggal di daerah timur Indonesia, yang waktunya itu menggunakan WITA atau WIB, itu kan sekarang di daerah Makassar dan sekitarnya misalnya sudah jam 9. Kalau daerah Papua dan sekitarnya udah jam 10. Jadi mungkin Ana menyampaikannya sekitar 15 menit. Dan insya Allah 15 menit itu cukup untuk Ana bisa menyampaikan semua poin-poin penting yang insya Allah berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini.
Setuju ya teman-teman? Jadi anak tidak ingin membuat teman-teman lain hanya separuh materinya mereka dapatkan. Jadi anak usahakan untuk meringkas seringkas-ringkasnya sampai 15 menit untuk menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah kita jangan pernah takut karena Allah senantiasa bersama dengan kita. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini sepantasnya dan wajib kita letakkan di diri kita masing-masing. Kenapa teman-teman? Karena seperti tadi yang disampaikan oleh MC, bahwasanya kita tidak boleh takut karena Allah senantiasa bersama dengan kita. Hanya saja sangat disayangkan yang senantiasa menjauh kepada Allah bukanlah Allah, tapi yang senantiasa menjauh dari Allah adalah kita sendiri. Semakin banyak maksiat yang kita lakukan, maka semakin jauh pula jarak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa bersama dengan kita. Hanya saja yang senantiasa menjauh adalah kita, dan tanpa kita sadari, kita nikmati perbuatan dosa kita, kita nikmati jarak jauh kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana cara memperbaikinya? Tidak ada cara lain kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa teman-teman? Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi itu teman-teman adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tapi bukan berkaitan dengan Al-Qur'an. Jadi itu hadis qudsi adalah firman Allah yang dikatakan oleh para ulama itu maknanya dari Allah, tapi lafaznya dari Rasulullah SAW. Jadi dengan Al-Qur'an, lafaz dan maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang membedakan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an Al-Karim. Nah, di mana kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW, Allah mengatakan sesungguhnya aku, kata Allah, sesuai dengan perisangka hamba. Nah, jadi kalau kita senantiasa berperisangka Allah senantiasa bersama denganku, maka dengan cara seperti itu Allah pasti senantiasa bersama dengan kita dan senantiasa dekat kepada kita. Karena apa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, itu dekat kepada mereka, manusia, kita hambanya Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada kita lebih dekat daripada urat nadi kita. Itulah saking dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itulah teman-teman, ketika kita telah merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita, maka akan kita dapatkan 3 faktor rasa takut yang akan hilang ketika kita senantiasa merasa Allah Subhanahu wa taala dekat kepada kita. Apa rasa takut yang pertama, teman-teman? Rasa takut yang pertama adalah kita tidak akan takut dalam urusan rezeki kita. Jadi ketika kita merasa Allah senantiasa dekat kepada kita, kita tidak akan pernah takut terhadap urusan rezeki kita. Karena apa teman-teman? Ketika kita merasa takut kepada Allah, maka kita yakin dengan takdir yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan takdir apa teman-teman? Dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah menyampaikan ketika umur kita dalam kandungan ibu telah mencapai 120 hari kurang lebih, maka di situ Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat ke rahim ibu. Kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimat bikadri rizqihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyyun aw sa'id. Jadi malaikat ketika diutus di rahim ibu, dia telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis takdir kita. Dan di antara takdir yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat adalah rezeki kita. Nah, jadi ketika kita punya rasa takut kepada Allah, kita yakin dengan takdirnya Allah, maka kita tidak akan pernah merasa takut akan kekurangan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena apa teman-teman? Kaidahnya seperti ini. Kita tidak akan pernah meninggal dunia sampai dua hal itu sampai kepada kita. Yang pertama adalah ajal, dan yang kedua rezeki kita telah habis sepenuhnya di permukaan bumi. Selama dua ini belum sampai kepada kita teman-teman, maka kita tidak akan pernah meninggalkan. Jadi ketika orang meninggal dunia, itu menandakan ajalnya datang, dan juga rezekinya telah habis di permukaan bumi. Itulah kenapa ada kalimat yang namanya syukur. Syukur itu kita menerima semua yang Allah Ta'ala berikan, takdirkan kepada kita. Di antaranya adalah rezeki. Jadi berapapun rezeki yang kita dapatkan, maka itulah takdir yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ada yang ditakdirkan rezekinya banyak, ada yang ditakdirkan rezekinya sedikit. Kalau rezekinya banyak bersyukur, kalau rezekinya sedikit bersyukur. Itulah tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita merasa bahwasanya Allah senantiasa bersama dengan kita. Nah, sehingga muncullah pemahaman-pemahaman yang salah. Ada di antara umat muslimin yang mengatakan kalau begitu kita tidak perlu kerja. Karena kan takdir telah Allah tentukan. Lantas kita tidak perlu bekerja, nanti rezeki yang datang kepada kita. Maka itu adalah pemikiran yang salah. Kenapa? Takdir tentang rezeki itu telah ditetapkan. Hanya saja ketetapan itu berkaitan dengan usaha kita untuk sampai ke rezeki. Nah, jadi rezeki itu tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak punya usaha untuk meraihnya. Seperti juga halnya dengan hidayah. Hidayah itu dijemput, bukan ditunggu. Nah, hanya saja untuk mencapai rezeki ini teman-teman, ada dua jalan. Jalan yang halal dan jalan yang haram. Sekuat apapun kita menggunakan cara yang halal untuk mencari rezeki, maka rezeki kita hanya seperti itu. Dan sebaliknya, sekuat apapun, sepandai apapun cara kita menggunakan cara yang haram untuk sampai ke rezeki, kadar rezeki pasti hanya seperti itu yang akan kita dapatkan. Nah, jadi cara halal sampai di tempat rezeki yang telah ditentukan, cara yang haram juga akan sampai kepada rezeki yang telah ditentukan. Tapi perbedaannya apa teman-teman? Perbedaannya ada di dalam keberkahan untuk mencapai rezeki tersebut. Dan tentunya keberkahan hanya diraih ketika kita menjemput rezeki tersebut menggunakan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ketika kita punya menanamkan dalam diri kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan pernah merasa dalam pikiran kita bahwasanya Allah itu tidak adil. Kita yakin Allah senantiasa dekat kepada kita, kita yakin bahwasanya rezeki kita Allah telah mengaturnya, dan itu yang terbaik untuk kita. Maka dengan cara seperti ini, maka kita tidak akan pernah mempunyai rasa takut mengenai hal rezeki kita semasa kita hidup di dunia atau di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu rasa takut yang pertama yang akan hilang ketika kita senantiasa melekatkan dalam diri kita rasa takut Allah senantiasa bersama dengan kita. Kemudian rasa takut yang kedua apa teman-teman? Rasa takut yang kedua adalah kita tidak akan pernah takut untuk dicelakai oleh orang atau makhluk yang lain. Dalilnya apa teman-teman? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Arba'in An-Nawawi. Adakah di antara teman-teman yang hafal hadis Arba'in An-Nawawi? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau belum, atau mungkin setengah, alhamdulillah. Kalau belum sama sekali, ana sarankan teman-teman menghafal hadis Arba'in An-Nawawi. Di antaranya hadis yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW
melalui sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Ketika kalian meminta, maka mintalah kepada Allah. Ketika kalian meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Itu seakan-akan perintah oleh Rasulullah SAW kepada kita bahwasanya, wahai umatku, letakkanlah rasa dalam diri kalian bahwasanya Allah senantiasa bersama dengan kita. Karena Rasulullah SAW memerintahkan ketika kita meminta doa, mintalah kepada Allah. Ketika kita meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Yang tentunya untuk meminta doa dan meminta pertolongan itu tidak mungkin terkabulkan kecuali ketika kita menanamkan bahwasanya yang kita minta tolong itu, dia itu senantiasa bersama dengan kita. Di mana lanjutan hadisnya teman-teman, kata Rasulullah SAW, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah sesungguhnya ketika umat itu berkumpul, umat di sini ada ulama yang menafsirkan bahwa semua manusia berkumpul ala ayyan fa'uka bi syai', untuk memberikan manfaat kepadamu, untuk menguntungkan dirimu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Mereka sama sekali tidak akan mampu untuk memberikan manfaat, memberikan keberuntungan kepada diri kalian, kecuali hal tersebut memang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk kalian dapatkan. Kemudian sebaliknya, kata Rasulullah SAW, wa ini jitama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Kata Rasulullah SAW, dan sebaliknya, ketika umat manusia seluruhnya itu berkumpul untuk mencelakai dirimu, maka mereka tidak akan mampu untuk mencelakai dirimu kecuali hal tersebut telah Allah takdirkan untuk kalian dapatkan. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat kolam, pena, dan kertas-kertas telah kering. Maksudnya takdir kita telah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini, teman-teman, Rasulullah SAW seakan-akan mengabarkan kepada kita bahwasanya kalian tidak perlu takut, kalian tidak perlu risau mengenai perkara kalian bersama dengan sesama makhluk. Kenapa? Karena semua yang akan terjadi dalam diri kalian, semua yang akan kalian dapatkan ke depannya, itu tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik itu orang-orang ingin memberikan manfaat kepada kalian, ingin menjadikan kalian termasuk orang-orang yang beruntung, atau mereka ingin mencelakai kalian, semua hal itu tidak akan terjadi kecuali Allah telah menakdirkan hal tersebut kepada kita. Nah, lantas muncul pertanyaan, kenapa ya ana semasa hidup kok ana nggak pernah merasakan keberuntungan? Ana celaka terus menerus. Apakah Allah tidak sayang kepada ana? Maka jawabannya, kita tidak boleh memikirkan hal seperti itu sama sekali. Mutlak kita tidak boleh memikirkan hal seperti itu. Kenapa? Bernapas termasuk nikmatnya, melihat termasuk nikmatnya Allah, mencium, mendengar, menyentuh dan sebagainya, itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja terkadang kita tidak menyadari hal tersebut. Kita bernapas, tapi kita tidak menyadari bahwasanya itu nikmatnya Allah. Kita berjalan, itu nikmatnya Allah, tapi kita tidak sadar. Yang kita anggap hanyalah sesuatu yang sifatnya negatif yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Padahal sebenarnya, teman-teman, hal-hal yang sifatnya negatif menurut kita, yang kita dapatkan dalam diri kita, itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan dalam diri kita. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman,
ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan kita mengatakan aku beriman, sedangkan Allah tidak akan menguji kita? Seakan-akan Allah mengabarkan sebenarnya keimanan kalian itu juga berbanding lurus dengan cobaan yang Allah Ta'ala berikan. Semakin besar cobaan, maka semakin besar pula keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa, teman-teman? Siapa manusia yang paling tinggi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya adalah para rasul. Di mana para rasul, teman-teman, keimanannya paling tinggi di antara umat manusia? Pertanyaannya, siapa di antara manusia yang cobaannya paling besar? Jawabannya adalah cobaan yang diberikan kepada para rasul. Makanya keimanan itu berbanding lurus dengan cobaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada om-om juga mendengarkan di samping anak, subhanallah. Jadi itu rasa takut yang akan hilang ketika kita menanamkan dalam diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama dengan kita. Makanya hadis yang Anda ucapkan tadi, teman-teman, sebenarnya didahului oleh kalimat yang Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda, ihfazillah yahfaz, ihfazillah tajidhu tujahak, atau dalam riwayat lain tajidhu amamah. Rasulullah SAW mengatakan, jagalah agama Allah, maka Allah senantiasa menjaga. Jagalah Allah, jagalah agama Allah, maka kau akan senantiasa mendapatkan Allah senantiasa berada di samping atau berada di sisi. Makanya teman-teman, sungguh nikmat bagi orang yang senantiasa menanamkan di dalam dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama dengan diri. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu rasa takut yang kedua yang akan hilang. Subhanallah, yang akan hilang ketika kita meletakkan dalam diri kita bahwasanya Allah senantiasa bersama dengan kita. Kemudian rasa takut apa lagi yang akan hilang ketika kita senantiasa menanamkan dalam diri kita bahwasanya Allah senantiasa bersama kita? Maka rasa takut itu adalah rasa takut ketika kita berada di alam akhirat nanti. Ketika kita menanamkan dalam diri kita bahwasanya Allah senantiasa bersama dengan kita, maka kita tidak akan takut dengan urusan akhirat. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya amarahku itu telah didahului oleh rahmat. Kata Allah itu seakan-akan mengatakan, sebenarnya ketika kita itu merasa bahwasanya kita adalah hamba yang kotor, hamba yang senantiasa memiliki banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita taubat, maka kita tidak perlu takut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemaaf. Itulah di antara asma Allah, nama-nama Allah itu adalah apa, teman-teman? At-Tawwab. At-Tawwab itu artinya yang Maha Penerima Taubat. Di mana Allah tidak mungkin memberikan nama kepada dirinya kecuali dia itu juga memiliki sifat yang seperti itu. Jadi nama Allah At-Tawwab, maka sifat Allah itu Maha Penerima Taubat. Itulah dalam hadis qudsi juga, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya bani Adam, wahai bani Adam, anak cucu Adam, lau balagat dhunubuka ala as-sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai anak cucu Adam, ketika dosa-dosa kalian telah memenuhi langit secara menyeluruh, thumma astaghfartani, kemudian kalian bertaubat kepadaku, ghafartu lak, aku menghapuskan semua kesalahan-kesalahanmu.
Pertanyaannya teman-teman, langit itu luasnya seperti apa? Kalau yang kita lihat secara mata telanjang ini teman-teman, maupun teleskop, itu adalah langit yang pertama. Langit yang kedua, langit yang ketiga, sampai langit yang ketujuh belum ada manusia sama sekali yang pernah melintas di langit tersebut kecuali Rasulullah SAW di proses Isra Mi'raj. Tapi yang kita bisa saksikan menggunakan mata kita itu hanyalah langit yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika dosa kalian memenuhi langit secara menyeluruh. Langit secara menyeluruh berarti sampai langit ketujuh. Ketika kita minta maaf kepada Allah, kita taubat kepada Allah, maka Allah menghapuskan semua dosa-dosa kita itu. Makanya ketika kita punya dalam diri kita rasa bahwasanya Allah senantiasa bersama dengan kita, maka pada saat itu pula kita pasti akan sungkan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Walaupun ketika iman kita turun dan kita bermaksiat kepada Allah, maka telah tertanam dalam diri kita untuk bersegera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengannya insya Allah teman-teman, taubat kita akan diterima dan dosa-dosa kita akan dihapuskan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ini teman-teman, inna dalam bahasa Arab itu adalah penekanan. Allah menekankan kepada kita bahwasanya Allah itu mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik ketika kita telah meninggal dunia. Tapi selain dosa syirik, Allah Ta'ala ampuni semua dosa-dosa kita. Makanya jangan pernah berputus asa. Bagi teman-teman yang baru hijrah, jangan pernah berputus asa. Bagi teman-teman yang sudah lama hijrah tapi terkadang jatuh dalam kemaksiatan, jangan pernah berputus asa. Rahmat Allah itu berada telah mendahului marahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah takut teman-teman. Letakkan dalam diri kita bahwasanya Allah senantiasa bersama dengan kita. Dengannya insya Allah kita akan merasakan yang namanya muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita meletakkan rasa muraqabatullah dalam diri kita, maka kita akan sungkan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Itu pun ketika kita bermaksiat, kita akan bersegera untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi teman-teman, wala tayasu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Baik. Allah Maha Penyayang dan akan senantiasa menyayangi kita ketika kita berusaha memaksimalkan diri untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian apa yang Ana sampaikan teman-teman. Kurang lebih 21 menit Ana menyampaikan. Mungkin Ana rasa cukup karena di beberapa wilayah di Indonesia sudah mulai jam 10, masuk jam 10, ada yang jam 11. Kalau kami di sini sama moderator tadi katanya di kota ya. Kita di sini masih sore jam 5. Mungkin teman-teman di Indonesia, Allah, di Indonesia ada yang jam 10, ada yang jam 11. Kalau di sekitar Jawa sih sekarang masih jam 9. Tapi teman-teman yang di Sulawesi dan timurnya Indonesia itu sudah masuk di jam 10 dan selebih. Jadi mungkin Ana cukupkan teman-teman. Ana mohon maaf apabila ada kekurangan. Ana sampaikan lagi teman-teman yang mendengarkan secara detail dan mendapatkan kesalahan dari apa yang Ana ucapkan bisa memberikan nasihat pembenaran kepada Ana melalui mungkin melalui Instagram dan sebagainya. Insya Allah Ana akan perbaiki kalau memang itu betul-betul salah dari apa yang Ana ucapkan. Barakallahu fikum. Ana serahkan kepada moderator. Masya Allah, materinya luar biasa ya teman-teman ya. Jadi jangan pernah takut teman-teman, Allah tidak pernah ninggalin kita. Allah tuh sayang sama kita teman-teman. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, mungkin ada materi yang belum paham. Boleh Kak, boleh.
bertanya lebih dari satu pertanyaan. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, bisa saya hand dulu, atau ada yang mau di kolom chat juga boleh. Ini nggak ada yang mau saya hand. Oke, di kolom chat aja kayaknya Kak. Ini pertanyaan mau dibatasi berapa Kak? Moderator yang ngatur. Kalau Anda sendiri bebas. Baik Kak. Ini ada pertanyaan dari Kak Astika Tamalene. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, jika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah dan mau bertobat, apakah kita harus wajib sholat taubat Kak? Taubat itu teman-teman tidak dipersyaratkan untuk melaksanakan sholat terlebih dahulu. Jadi taubat itu syaratnya sebenarnya cuma 4. Yang pertama, kita meninggalkan perbuatan tersebut. Mungkin teman-teman bisa catat kalau belum tahu. Jadi yang pertama, meninggalkan perbuatan tersebut. Kemudian yang kedua, kita menyesali perbuatan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kita bertekad, berazam, berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Kemudian yang keempat, kita menutupi kesalahan kita dengan senantiasa memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu apa syaratnya? Adapun untuk melaksanakan sholat atau tidak, itu sebenarnya sunnah aja. Karena kata Rasulullah SAW, ketika kita bermaksiat kepada Allah, kemudian kita wudhu dan melaksanakan sholat 2 rakaat, maka Allah akan mengampuni dosa kita tersebut. Tapi para ulama, kebanyakan para ulama mengatakan bahwasanya tidak ada yang namanya sholat sunnah taubat. Walaupun ulama yang lain juga ada yang mengatakan ada ya teman-teman. Jadi ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak. Tapi selama Anda belajar, Anda membaca buku kitab-kitab fikih, ya walaupun nggak banyak juga, nggak sebanyak ulama-ulama kita. Tapi Anda baca cukup banyak, tapi Anda nggak pernah mendapatkan ada yang namanya sholat sunnah taubat. Tapi sholat sunnah untuk taubat ada. Seperti yang disabdakan Rasulullah SAW yang tadi Anda ucapkan. Tapi kalau dikatakan sholat sunnah taubat, Allah Ta'ala ada ulama yang mengatakan ada yang mengatakan tidak ada. Kalau Ustaz Abdul Somad sendiri berpendapat bahwasanya ada yang namanya sholat taubat. Jadi caranya untuk taubat itu 4 doa. Kita meninggalkan, menyesali, berjanji untuk tidak mengulangi. Kemudian yang keempat, kita menutupinya dengan senantiasa memperbanyak ibadah amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya taubat nasuha. Allah Ta'ala. Masya Allah, bagaimana Kak Astika? Sudah jelas ya jawaban dari Kak? Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Hari ini ada pertanyaan lagi dari Kak Amira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Tadi Kakak sampaikan bahwasannya kita tidak akan meninggal dunia sempurna dan ajal itu. Nah, yang menjadi pertanyaan Ana, lantas bagaimana dengan orang yang itu Kak? Dan pertanyaan kedua, apakah takdir itu bisa diubah, serta apakah kedua jenis takdir mubrom dan mu'allaq itu bisa diubah Kak? Dan dengan cara apa merubahnya jika bisa? Nah, Ana sambil buka kolom chat juga lah, biar takutnya ada pertanyaannya banyak. Pertanyaan tapi bahwa saya tidak akan meninggal dunia sebelum rezekinya sempurna adanya menjemput. Nah, yang jadi untuk kasus bunuh diri, teman-teman. Kasus bunuh diri itu menandakan bahwasannya ajalnya memang sampai di situ saja. Jadi ajalnya sampai di situ, hanya saja dia menggunakan cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi ajal itu meninggalnya kita itu seperti rezeki untuk menjemputnya, baik itu menggunakan cara yang halal maupun haram, kadarnya hanya seperti itu. Seperti itu juga ajal. Ajal walaupun kita tidak bunuh diri teman-teman, misalnya kemarin ada yang bunuh diri, maka memang ajalnya sampai di situ, usianya hanya sampai di situ, hanya saja dia memilih jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya itu mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah takdir itu bisa diubah, serta apakah kedua jenis takdir mubrom dengan mu'allaq itu bisa diubahkah? Untuk jenis mubrom dan mu'allaq, Ana kurang tahu secara detail maksudnya apa. Mungkin itu istilah yang digunakan oleh ulama-ulama, tapi Ana kurang tahu.
Tapi apakah ada takdir yang bisa diubah? Nah, sebagian ulama mengatakan bahwasanya takdir yang tidak bisa diubah itu contohnya seperti yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang anu ucapkan tadi, ketika malaikat disuruh untuk menulis takdir-takdir kita, maka itulah yang tidak bisa diubah. Yang pertama adalah ajal, yang kedua adalah rezeki, kemudian yang ketiga apakah kita akan bahagia atau hidup kurang bahagia di permukaan bumi. Maksudnya itu berkaitan dengan takdir kita, apakah kita akan hidup bahagia, hidup menjadi orang kaya, hidup menjadi orang yang pintar dan sebagainya, atau sebaliknya. Maka itu takdir yang Allah Ta'ala berikan kepada kita yang tidak akan bisa diubah. Adapun selain daripada hal itu, misalnya kayak jodoh, misalnya kayak menjadi cerdas, pintar atau tidak, menjadi bisa bersekolah di sekolah-sekolah favorit, itu semuanya berkaitan dengan usaha kita. Di mana ketika usaha kita telah maksimalkan, tapi kita hanya mendapatkan sesuai yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka itulah yang menjadi takdir kita. Jadi terkadang ada takdir yang itu berkaitan dengan usaha kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin melihat usaha kita dulu. Kalau usaha kita 100 baru bisa mendapatkan hal tersebut. Tapi kalau usaha kita hanya 50, 60, maka Allah Ta'ala mungkin memberikan takdir yang lain yang tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Jadi seperti itu. Adapun untuk jenis mubram dengan mu'allaq, Allah Ta'ala alam, Anda kurang tahu. Nanti Anda coba cari tahu. Karena terkadang pembagian itu, terkadang para ulama juga berbeda-beda. Ada ulama yang membagi takdir menjadi ini, ada yang membagi takdir menjadi itu. Tapi seingat anak-anak pernah baca, tapi anak lupa, nanti insya Allah anak baca. Allah Ta'ala. Jadi cara mengubahnya adalah menggunakan usaha kita. Allah Ta'ala. Masya Allah. Bagaimana Kak Mira? Sudah jelas jawaban dari Kak Ibnunya? Jelas ya insya Allah ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Kak Andi Zafira. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, boleh minta tipsnya jika kita nih sedang menghadapi suatu masalah yang rasanya buat sakit hati, buat sakit hati banget, cara buat tenangin diri dan yakin kalau Allah itu bersama kita. Tipsnya Kak? Tipsnya adalah sering-sering mentadabburi Al-Quran. Karena dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah juz kedua lembaran ke-7 lembaran pertama bagian kiri ayat paling atas. Seperti kata hidayat. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada sesuatu yang kita benci, yang kita sakit hati, yang kita makan hati ketika mendapati hal tersebut, tapi sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik untuk kita. Dan sebaliknya, terkadang ada sesuatu yang sangat ingin kita dapatkan, sangat berharap kita mendapatkan hal tersebut, kita sangat mencintainya, tapi ternyata di sisi Allah itu adalah sesuatu yang tidak baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah lah yang paling tahu dan kita tidak tahu sama sekali. Jadi dalam ayat itu Allah katakan, ketika kalian telah berusaha, ketika kalian telah memberikan usaha kalian sepenuhnya, tapi tidak mendapatkan apa yang kalian inginkan, maka itulah yang terbaik di sisi Allah. Karena yang Allah, kaidahnya seperti ini teman-teman, yang Allah Ta'ala berikan kepada kita bukan apa yang kita inginkan saja, tapi yang Allah Ta'ala berikan adalah sesuatu yang terbaik untuk kita. Jadi ketika kita meminta, Allah tahu apakah yang kita minta ini baik untuk kita atau tidak. Kalau tidak, maka Allah tidak akan berikan kepada kita. Tapi kalau itu baik, maka Allah Ta'ala
dapatkan kepada kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi itu kaidahnya. Jadi kalau kita kurang mentadabburi Al-Quran, terkadang kita marah sakit hati, dan itu manusiawi juga sih. Tapi kalau ingin tips untuk menghilangkan rasa tersebut, maka perbanyak tadabbur Al-Quran, maka kita akan mendapati bahwasanya Al-Quran itu isinya adalah penyampaian-penyampaian yang akan menenangkan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ayatnya ini sebelah kiri bagian bawah. Sesungguhnya zikir kepada Allah itu akan menenangkan hati. Dan zikir yang terbaik kata para ulama adalah membaca Al-Quran. Allah Ta'ala. Masya Allah, bagaimana keadaan di Katina sudah jelas. Teman ada yang bertanya lagi nggak? Atau ada yang mau say hand, teman-teman boleh. Ini yang bertanya, tiga orang yang bertanya ini orang yang sering juga ikut di kajian anak. Masya Allah. Pengikut setia ya kak ya. Allah Ta'ala. Teman-teman ada yang ingin bertanya lagi nggak? Masya Allah. Baik, jika tidak ada lagi, karena waktunya sudah agak malam juga, tapi teman-teman mau istirahat, kita sudah iya teman-teman ya, cukupkan dulu pertanyaannya, tidak apa-apa. Masya Allah. Baik, itu ya teman-teman ya jawaban dari keibunya dari pertanyaan semua. Semoga dengan adanya fisikanya jawab tadi bukan malam hari ini. Dan untuk Kak Ibu terima kasih banyak atas materi dan ilmunya pada malam hari ini. Sama-sama terima kasih. Mungkin dilanjut ke selanjutnya Kak, doa Kak, doa dan penutup, dan alangkah baiknya kita Ibu yang memimpin doa. Siapa tahu moderator ingin memimpin. Kakaknya aja deh. Jadi sebaik-baik majelis teman-teman adalah yang dibuka dengan lafaz Allah dan Rasulullah, dan yang ditutup dengan lafaz Allah dan Rasulullah. Jadi sebaik-baik majelis yang kita tadi sudah buka menggunakan lafaz Allah dan Rasulullah, maka kita tutup dengan lafaz Allah dan Rasulullah. Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi masjid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية من الإسلام. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب. Masya Allah. Alhamdulillah, selesai sudah kajian kita pada malam hari ini. Tapi sebelum benar-benar berakhir nih Kak, saya mau tanya bagaimana dengan requestan Kak Nul tadi Kak? Apa bisa dipenuhi atau tidak? Wallah. Baik Kak.
karena angkat barang-barang juga, nanti kalau tinggalkan nanti hilang. Iya, iya. Tapi mungkin anak nggak masuk di masjid ya teman-teman, karena anak mau ke masjid Kuba, karena kan sunnahnya kalau hari Sabtu ke masjid Kuba. Karena sekarang di Masjid Nabawi anak mau ke Kuba sama kawan anak. Kayaknya ini dia teman-teman, teman-teman. Gambarnya jelas ya teman-teman? Jelas Kak, jelas. Ini bakalan kelihatan deh orang-orang Indonesia itu mana. Orang Indonesia yang paling pendek, hidungnya yang paling pendek. Kalau orang-orang lain mah hidungnya panjang-panjang. Saya mungkin moderator juga melihat hal yang serupa. Iya Kak. Berdoa teman-teman, minta sama Allah semoga Allah berikan untuk seperti itu. Karena sekali lagi karena sampaikan mungkin yang sering ikut hadir di sana mungkin udah bosan dengan bahwasanya ibadah umroh itu teman-teman, ibadah umroh ibadah yang Allah Taala berikan kepada orang yang menginginkan, orang kaya aja. Karena tercatat datanya bahwasanya yang datang umroh itu kebanyakan orang yang ekonominya menengah ke bawah. Maka bertakwalah dengan sebaik-baik takwa, karena kata Allah apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika kita bertakwa kepada Allah, bersungguh-sungguh dengan takwa, maka Allah akan berikan kita rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka perbanyak saja doa. Kita sama Allah yakin bahwasanya Allah bersama dengan kita. Maka perbanyak doa, Allah bersama dengan kita, Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepadanya, maka insya Allah dengan keyakinan seperti itu, maka Allah akan mengabulkan doa kita kepada Allah Subhanahu. Ini semua teman-teman payung-payungnya. Nanti menjelang maghrib bakalan, sekarang maghrib masih agak lama, ada sekitar 40 sampai 50 menit. Kalau moderator di kota Mekah ya, itu belajar atau Iya, kerja Kak. ya mencapai kerjanya. Teman-teman juga semuanya semoga Allah memberkati pekerjaannya, yang sedang belajar semoga Allah pelajarannya, semua Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan segala sesuatu. Karena izin nggak masuk ya teman-teman, karena kalau masuk nanti anak keluar juga. Jadi kalau masuk kita kan harus juga sih, tapi sunnah muakkad melaksanakan sholat tahiyat masjid. Masya Allah ya Kak ya, semua jenis orang, jenis hidung di sini tuh ada semua ya Kak ya, Masya Allah. Pokoknya yang paling minimalis hidungnya orang Indonesia, yang paling sedikit mengonsumsi oksigen itu orang Indonesia, karena hidungnya minimalis semua. Oke teman, insya Allah kita tutup aja ya, karena udah Baik Kak. kita cukupkan aja ya teman-teman, karena anak mau pergi ke Jepang, karena udah enak juga kalau sambil bawa nanti jalan juga, soalnya anak bareng teman. Mungkin kita cukupkan aja teman-teman, karena mohon maaf apabila ada kesalahan kata untuk perbuatan selama anak membawa kajian pada kesempatan kali ini. Anak ingatkan lagi pada teman-teman bahwasanya belum tentu yang berbicara itu lebih banyak daripada yang mendengarkan. Hanya saja
yang diamanahkan sekarang adalah anak. Itu udah mutlak, anak lebih besar daripada teman-teman. Bermanfaat, apabila ada salahnya, silakan teman-teman koreksi. Anak terbuka menerima koreksian teman-teman. Kalau ada yang ingin bertanya, berkunjung ke media sosial anak, insya Allah kalau ada waktu teman-teman yang sudah follow, anak mohon maaf sebesar-besarnya karena anak tidak follow perempuan selain keluarga. Jadi kalau yang follow laki-laki dan minta di follow anak follow. Tapi kalau teman-teman aku yang minta di follow anak mohon maaf sebesar-besarnya anak tidak follow. Jadi kalau teman-teman mau cek silahkan dicek Instagram mana yang anak follow laki-laki semua sekali beberapa perempuan yang keluarga anak. Mungkin cukup ya teman-teman. Anak-anak udah mulai muncul. Anak sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan dan Allah berjumpa baik barakallahu fikum wa nafa'akum jazakumullahu khairan. Masya Allah. Terima kasih Kak Ibu atas kesempatan waktu keliling-kelilingnya. Masya Allah. Jadi teman-teman bisa melihat bagaimana kondisi Madinah saat ini. Masya Allah. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Walaupun teman-teman belum bisa langsung hadir ke Madinah, semoga suatu saat nanti teman-teman semua bisa menginjakkan kakinya di kota suci ini. Alhamdulillah sekarang teman-teman sudah berada di penghujung acara karena tadi juga sudah ditutup dengan doa sama Kak Ibu. Alhamdulillah selesai sudah kajian kita pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha benar dan yang salah hilaf serta dosa datangnya dari saya pribadi yang tak pernah luput dari salah hilaf dan dosa. Saya Sia beserta panitia mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati semuanya. Kak Ibu terima kasih banyak untuk waktunya. Saya Sia beserta panitia mohon maaf dan saya pamit undur diri. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.